pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dimuliakanlah nama-Mu selalu. Kembali kami hadir pada pagi hari ini, karena kami mau bersekutu sejenak bersama-Mu. Ungkapan syukur hanya kami berikan kepadamu ya Allah. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang boleh kami terima sampai saat ini. Engkau sungguh baik bagi kami, umat-Mu yang berdosa ini. Kami memohon ampunilah dosa kami dan sucikanlah kami kembali ya Allah, sehingga kami dilayakkan untuk berjumpa dengan-Mu. Pagi ini kami juga rindu untuk membaca firman Tuhan yang akan mengenyangkan jiwa kami sebagai pedoman di dalam hidup kami. Untuk itu ya Roh Kudus, tuntunlah kami agar dapat memahami taburan firman Tuhan ini. Dengarkanlah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 57 ayat 15 dan 16. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah kesempatan untuk berubah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menggantikan Allah dengan berhala untuk disembah melanggar Taurat. Itulah yang dilakukan bangsa Israel. Nabi Yesaya mengingatkan mereka untuk segera bertobat. Di dalam ketidaksetiaan orang Israel kepada Allah itu, Allah tetap pada misinya, yaitu untuk memulihkan bangsa Israel dan untuk memberkati bangsa-bangsa. Bangsa Israel hancur karena kefasikan mereka sendiri. Berkali-kali diberikan peringatan, tetapi respon yang ditunjukkan adalah penolakan. Hingga akhirnya orang-orang Israel pada titik tertentu mengalami pergumulan dengan keinginan untuk mendapat pengampunan Allah. Nabi Yesaya mengungkapkan bahwa pertolongan senantiasa tersedia bagi orang-orang yang mau bertobat, berbalik dari dosa, dan dengan kerendahan hati mengikuti kehendak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita adalah sepenuhnya milik Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan kita. Ia yang membuat nafas kehidupan sebagai ciptaannya. Tentu saja ia berkeinginan untuk menjaga kita agar tetap utuh. Tetapi dosa telah menghancurkan manusia. Kita lebih cenderung memilih jalan kita sendiri yang tidak berkenan bagi Allah. Hidup sebagai orang fasik yang melanggar hukum Allah. Dan adanya pemberontakan di dalam hati yang menolak kehendak Allah, yang akhirnya membawa kita ke dalam kehancuran dan kehilangan harapan, kehilangan semangat, serta hati yang hancur, remuk, redam. Kadang kita juga membiarkan orang lain yang tidak beriman untuk memberikan pengaruh buruk kepada kita, sehingga merusak diri kita menjadi tidak segambar dengan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita manusia melakukan dosa sehingga membuat Allah terluka, meratap akan dosa kita. Ia melihat ciptaannya menjadi rusak. Dapatkah kita membayangkan kegeraman Tuhan? Dapatkah kita membayangkan murka Allah yang harus ditahannya terhadap orang yang tak beriman itu? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi Allah tetap menyayangi kita ciptaannya. Ia memberikan kesempatan bagi kita untuk berubah. Ia memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Yesaya mengungkapkan bahwa Allah tidak ingin selamanya murka kepada kita, yang hanya akan menyebabkan semangat kita menjadi lesu, melainkan Allah bersemayam di dalam hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk.
Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk berubah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah kepunyaan Allah, akan memberikan penghiburan dan kelegaan dalam diri kita, sekaligus menyadarkan kita bahwa bila kita berbuat dosa lagi, maka hanya akan membuat luka yang memilukan Tuhan, pencipta kita, pemberi nafas kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita menyadari pentingnya untuk menjauhi dosa. Biarlah setiap memulai kehidupan di pagi hari, kita memulainya dengan pemahaman bahwa kita adalah anak-anak Allah yang diciptakan oleh Allah, sehingga timbul tanggung jawab untuk setia kepada Allah. Selagi Tuhan memberi kesempatan, mari kita berubah menjadi anak-anak yang setia kepadanya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang kembali menghadap-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, firman yang mengajarkan kami untuk setia kepadamu, menjauhi perbuatan dosa, dan melakukan kehendak-Mu. Dikala kami terjerembab karena jatuh berbuat dosa yang mengakibatkan kehancuran diri kami, yang membuat hati kami remuk, Engkau tetap dengan setia memberi semangat bagi kami untuk bangkit dari keterpurukan kami. Engkau buka jalan dan memberikan kesempatan bagi kami untuk berubah. Sungguh, hanya Engkaulah sumber kelegaan dan penghiburan kami. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini bertumbuh dan berakar di dalam diri kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kami menjadi lebih dewasa, mawas diri, agar kami tidak jatuh kembali berbuat dosa. Bahkan sebaliknya, dengan tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan untuk menyiarkan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.